Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanindi Ramadhania dengan NPM 2108202449. Saya akan mempresentasikan mind map saya tentang skizofrenia. Nah, dimulai dari definisi dari skizofrenia sendiri. Skizofrenia merupakan gangguan psikiatri yang ditandai dengan adanya halusinasi, waham, gangguan proses berpikir, dan adanya gangguan perilaku yang menetap lebih dari 1 bulan. Nah, apa saja sih etiologi serta faktor risiko dari eh, skizofrenia, yaitu bisa disebabkan karena adanya kerentanan tertentu. Terus ada dia disebabkan karena genetik, bisa juga karena adanya penyalahgunaan zat, trauma, ataupun ada juga stres. Nah, bisa juga karena adanya peningkatan dopamin pada jalur limbik ataupun penurunan dopamin pada jalur mesokortikal. Kemudian bisa juga karena adanya meningkatnya kadar norepinefrin, menurunnya GABA, kemudian serta adanya serotonin, kemudian ada penurunan fungsi dari reseptor dari NMDA, yaitu dari teori neurodevelopmental. Kemudian bagaimana sih cara menegakkan dari skizofrenia sendiri? Yaitu bisa menggunakan dua diagnosis, yaitu diagnosis PPDGJ serta diagnosis dari DSM. Nah, kalau misalnya diagnosis PPDGJ, yaitu terbagi dari harus ada satu gejala yang jelas dari yang saya sebutkan ini, yaitu ada talk encode, talk insertion, withdrawal, ataupun broadcasting, yaitu di mana pikiran yang merasa disiarkan keluar, merasa dimasuki, serta merasa orang lain tuh bisa membaca pikirannya. Kemudian bisa delusion of control, influence, positivity, kemudian ada perception. Bisa juga karena ada gejala yang jelas dari halusinasi yang auditorik ataupun waham-waham menetap yang jenis lainnya yang tidak wajar serta mustahil. Nah, ataupun ada minimal dua gejala yang jelas. Contohnya itu kayak misalnya dari halusinasi panca indera, harus pikiran yang terputus, contohnya inkoheren serta neologisme, serta adanya perilaku katatonik, yaitu gerakan yang tidak disadarinya. Kemudian ada gejala-gejala negatif, contohnya itu apatis serta menarik diri. Nah, durasi gejala dari satu gejala ataupun dua gejala yang jelas yang tadi itu harus minimal ataupun besar dari 1 bulan. Nah, kalau diagnosis dari DSM itu terbagi dua, yaitu dari DSM-4 sama DSM-5. Nah, kalau DSM-4, dia terus ada dua atau gejala lebih dari masing-masing yang ditemukan dalam waktu 1 bulan. Contoh itu kayak dari waham, halusinasi, bicara, disorganisasi, perilaku yang tidak disorganisasi, ada katatonik, ada gejala negatif, yaitu tadi yang menarik diri atau hilang minat. Nah, kemudian disfungsi sosial atau pekerjaan. Nah, kemudian apa saja sih tanda gejala dari skizofrenia sendiri? Nah, ada gejala negatif sama gejala positif. Gejala negatif itu tuh semuanya yang bersifat menarik diri seperti itu. Kalau misalnya gejala positif semua yang berlebih-lebihan. Nah, kalau misalnya gejala negatif menarik diri, hilang minat, hilang percaya diri, afek tumpul, penarikan emosi seperti itu. Nah, kalau misalnya gejala positif dia itu adanya waham, halusinasi, distorsi yang berlebihan dalam pembicaraan, ucapan atau perilaku yang tidak beraturan, serta ada perilaku katotinik dan agitasi. Kemudian, apa saja sih tata laksananya? Nah, tata laksananya kita mulai dari fase akut sendiri. Fase akut itu untuk mencegah pasien melukai dirinya serta orang lain dan mengendalikan perilaku yang merusak, mengurangi, dan beratnya dari gejala tersebut. Nah, ini biasanya kita kasih obat atau yang biasanya sering kali kita kasih obat, yaitu kita kasih dihaloperidol sebanyak 5 mg, bisa secara injeksi, secara intramuskular. Ataupun diazepam sebanyak 10 mg jika terdapat adanya kejang. Nah, kemudian ada kita masuk ke fase stabilisasi. Nah, ini kita kasih obatnya 8 sampai 10 minggu, kita pertahankan dosisnya. Nah, di mana untuk mempertahankan remisi dari gejala, mengoptimalkan dari fungsi dan proses kesembuhannya. Nah, itu sama kita kasih obatnya, cuma beda dari dosisnya. Itu kita kasih biasanya yang paling sering tadi tuh haloperidol, di mana dia itu ada ya merupakan antipsikotik yang generasi pertama kan, yaitu 5 sampai 20. Dan bisa juga kita kasih antipsikotik generasi kedua, yaitu biasanya yang kalau misalnya gejala negatifnya yang menonjol. Contohnya itu kita kasih risperidon. Nah, habis itu kalau misalnya masuk ke dalam tata laksana fase rumatan, di mana ini untuk mencegah kekambuhan. Nah, dosis yang tadi pada fase stabilisasi, itu dosisnya kita turunkan secara bertahap. Nah, kemudian kita masuk ke tadi obat antipsikotik. Nah, kalau misalnya dia gejala positif aja nih yang muncul nih, kita kasih obatnya apa aja? Nah, itu kita kasih haloperidol secara intramuskular bisa, intravena pun bisa. Nah, kemudian kita kasih juga chlorpromazine ataupun antipsikotik yang atipikal. Nah, ini kalau misalnya gejala positif sama negatifnya itu terjadi secara bersamaan. Nah, itu kita kasih obatnya risperidon sama clozapine. Nah, kemudian apa sih tata laksana prognosisnya? Prognosisnya itu
Biasanya onsetnya itu bisa terjadi, kapan saja, biasanya onsetnya mudah, kemudian tidak ada faktor resiko, bisa disebabkan karena pencetusnya, kemudian dia bisa, apa namanya, riwayat sosialnya, sosial, seksual, serta pekerjaannya akan terhambat nih. Kemudian nanti ada perilaku menarik diri, bisa juga menyebabkan dia, tidak memiliki riwayat untuk menikah atau tidak ada kesempatan untuk menikah karena skizofrenia sendiri. Kemudian kalau misalnya sedang menikah bisa jadi menyebabkan perceraian. Kemudian ada riwayat keluarga skizofrenia, serta adanya gejala negatif yang terus-menerus, adapun gejala neurologis serta bisa menyebabkan adanya relapse ataupun terulang kembali. Nah, apa saja sih referensi yang saya gunakan? Ini adalah referensi yang saya gunakan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.